ke SW juga, sampai SW juga kelabakan kan, sampai kayak nervous juga. Kayaknya nggak tahu, jiwa intimidasinya Densu nih kayaknya agak-agak nggak pada sesuai tempatnya menurut aku ya. Jadi dia yang nafsu. Waktu di podcastnya yang datangin SW juga kayaknya si SW ngerasa kayak tarik nafas susah, buang air besar susah gitu kan. Iya kan? Terus juga datang Bapak Minola juga, untung bukan RO. Itu kayaknya juga Bapak Minola tuh kayaknya udah ngeri dari tadinya yang mau encounter ini masalah-masalah gue, kenapa jadi lu yang lebih serasa jadi kayak tahu lebih dibanding gue rumah tangganya gitu loh maksudnya. Udah habis lihat, udah nggak udah nggak ada. Ngelihatnya nggak tenang Dokcin tuh kalau ngeliat ini apa namanya podcastnya Densu tuh. Kalau misalnya podcastnya dia ngedatangin kasus kriminal, kasus pembukaan tabiran masyarakat atau pemerintah mungkin cocok ya. Tapi kalau untuk rumah tangga kayaknya dia kurang, agak sinkronisasinya tuh agak kurang menurut aku. Agak tidak bisa membuat tenang tamunya gitu. Jadi kayak digeradak gerudukin. Padahal mah kita mah harusnya lebih kayak gunain tekniknya Deddy Corbuzier deh kalau menurut gue. Pendekatan secara pengenalan secara pribadi deh. Ya, ngomong-ngomong kalau hal masalah kehidupan, pertemuan sebagai temen, ya aku rasa juga dia juga kan pasti temen lah, Densu kenal setidaknya sama SW dan Koko RO walaupun lebih senioran Deddy Corbuzier ya kalau menurut aku. Tapi aku seneng kok ngeliatnya. Menurut kalian bagaimana? Podcastnya itu Deddy Corbuzier, aku mah suka, bagus. Hai Piu, banyak poin-poin yang menurut Dokcin dengarnya aku agak miris, duh, gitu kan. Udah habis, astagfirullahalazim, nggak ada. Lihat nih, kamu lihat nggak ada. Bawalah nih sama tempatnya, bawa nih, bawa. Nanti aku bersihin, bawa nih, nggak ada. Nggak percayanya, dasar dogi gue. Habis. Sarwenda kartu kreditnya Ruben pun dikandaskan. Tahu lah. Bagaimana gue juga puyeng. Kalau misalnya RO tuh butuh orang-orang yang mengencounter untuk kelasnya ya. Sekelas RO, dia itu memang harus di encounter sama orang-orang juga yang kelas. Paling kalau udah ngomongin namanya podcast, makanya juga ke Nanda Persada kayak kemarin. Karena dia nggak mau citra high profile-nya itu hanya untuk dirusak di podcast orang yang baru kemarin gitu loh. Ya kan, setidaknya kalau udah mencapai titik pencapaian kayak RO, dia juga akan namanya mau berhak untuk memilih personanya di encounter sama siapa, ya dari pihak podcast, TV variety show gitu kan. Nah makanya dia pilih mulai dari mana coba, dari kemarin podcastnya oke RO, ya kan. Terutama yang dua terakhir ya, kayak Nanda Persada itu kan ada bekas mantan manajernya, ya kan, yang memang sukses di bidangnya. Jadi apa yang mau encounter itu bisa sejalan gitu loh. Nanda juga bisa namanya menambah sebuah point of view cerita yang memang tanpa gue harus tanya, gue bisa ceritain gitu. Bisa gue lempar pertanyaan yang memang gue tahu dari seorang RO gitu kan. Begitupun dengan Deddy Corbuzier ya, yang The Closed Door, it's good. Koko RO nggak terlalu banyak, dalam 1 jam 25 menit. Podcastnya itu lebih banyak cerita perjalanan perkenalan dengan Dedi, perjalanan dia berkarir, datang dari seorang bagaimana sampai bagaimana. Sebenarnya Dokcin dari 1 jam 35 menit di-compile itu nggak lebih dari 3 menit. Ya intinya dia hanya ngomongin masalah Onyo, ya kan. Walaupun orang lain, tapi Onyo selalu ingatkan, walaupun udah menjadi anak saya, kamu jangan lupa sama kamu ada punya keluarga di Nusa Tenggara sana, ya kan? Terus komunikasinya tetap lancar sama orang tua yang aslinya ya di sana, keluarganya lah gitu. Terus what else ya? Makasih Farasya. Masalah tentang
RO sebenarnya dalam hak asuh anak ini adalah perjuangan terakhir dia sebenarnya. Ya, perjuangan terakhir dia. Thank you Farasya ya. Perjuangan terakhir dia, dan Koko RO juga mengakui kok. Jadi pihak SW ya, pihaknya fans-fansnya SW, kalian nggak usah takut, tenang aja ya. Masalah hak asuh anak, Koko RO udah bilang, saya udah tidak mengharapkan harus menang apa enggak. Kalaupun saya kalah, saya juga udah siap. Yang penting kan sebenarnya keputusannya udah ada, saya udah puas memperjuangkan, sehingga nanti kelak kalau anak-anaknya membuka lagi jejak digital dari seorang bapaknya, dia tahu pernah ada bapaknya yang pernah memperjuangkan anaknya sampai di titik seperti begitu. Dia bilang kan, saya juga harus melakukan hal ini karena untuk menghindari konflik-konflik, karena tenaga RO juga udah habis gitu kan. Dia bisa datang ke sekolah anaknya, tapi nanti akan mengencounter muncul berbagai macam pengembangan masalah lagi, entah dari tantrumnya si SW, entah dari keluarganya, entah dari pengacaranya nanti akan membilangkan melanggar kode etik pertemuan, nanti akan ada lagi takutnya manipulasi cerita yang di framing gitu lah. Apalagi kan di situasi kayak begini, membuat sepak terjangnya RO yang kalian bisa datangin aja ke sekolahnya itu nggak segampang seperti kayak kita gini. Kalau kita posisi diberikan kebebasan, kita mah datang-datang aja. Halo Ratu, ya kan? Tapi kan apakah datangnya RO, apalagi dengan komunikasi yang udah berkesenjangan sama mantan istrinya, apakah bisa membuat lancar proses? Ya enggak. Pihak sekolah akan telepon, pihak sekolah konfirmasi, ini belum lagi dari pihak, bakal jadi polemik baru sebenarnya. Jadi makanya the only way yang paling aman, bukan berlibat sih sebenarnya, lebih terkoordinasi gitu loh, lebih dalam payung hukum gitu ya. Mau nggak mau RO harus jalani masalah hak asuh anak ini. Sekali lagi ingat ya, untuk penggemarnya SW, RO udah bilang, mengkonfirmasi di podcast baru itu bahwa dia udah tidak masalah antara menang apa kalahnya untuk hak asuh anak, tapi dia hanya ingin mencoba untuk memperjuangkan aja. Ya. Bahkan RO saking merasa terintimidasi atas efek anaknya ke dia seperti apa, jadi dia muncul rasa ketidakpercayaan diri sama takut sama anaknya sendiri. Karena dia ngerasa pas waktu ada satu kali cerita yang RO sampaikan di Dekobusher itu, dia mengatakan bahwa ada satu momen lagi di telepon sama istrinya pada saat itu, apa udah masih jadi istri, apalagi di ambang-ambang cermai atau sudah, aku juga nggak tahu ya. Jelas-jelas menginjak-injak harga diri RO di sebelahnya yang udah ada anaknya gitu loh, lagi di dalam mobil sama anaknya. Nah si SW ini lagi nelfon RO gitu kan, tapi obrolan yang dilayangkan adalah hinaan-hinaan seperti CONG ya kan, terus hinaan supa-supa sarapah lainnya. Ketika telepon itu sudah beres antara RO dan SW, RO hanya bisa bilang gagal gue. Padahal sebenarnya enggak juga sih gitu. Ini namanya anak, kadang kan mau nggak mau harus menjadi saksi gitu kan. Namanya anak gitu, melihat orang tuanya, apalagi kalau udah mulai tumbuh, kadang ya nggak bisa ditutupin juga gitu kan. Sampai RO harus bilang, ngerasa bahwa gagal untuk menjaga namanya, biar anak itu tidak terganggu perkembangannya, karena telepon yang diduga RO bilang itu terjadi penghinaan terhadap bapaknya yang didengarkan langsung sama Thalia ya kan pada saat itu. Jadi sebenarnya yang udah kesini itu sebenarnya udah tumpukan-tumpukan yang kasarnya juga anak-anak sebenarnya udah pada tahu. Apalagi yang 2024 itu juga aku rasa, walaupun anak di satu rumah, TV dijelas gedein volumenya di pojokan rumah yang dimana di Pondok Indah itu, sebenarnya Thalia juga sebenarnya udah nggak aneh. Makanya video yang bocor SW pas lagi di live jualannya itu, dia ngomong goblok lu gitu kan. Yang kayak gitu kan, kalau misalnya anak yang baru dengar, mamaku ngomong gitu sih, mamaku pokoknya yang mamaku ngomong jorok gitu. Tapi Thalia kan memilih untuk, karena udah saking biasanya aku rasa dia mendengar kayak begitu. Jadi gitu kan si Thalia ngomongnya,
Langsung si SW kayak jadi kayak punya kepribadian lebih dari satu. Aku rasa ini SW ini. Ngerti nggak sih? Paket siapa? Talis, paket, Les, paket guys sebentar. Terus terang nggak banyak cerita di situ. Duh, gue resah nih kok belum terjawab hasil labnya karena yang di sana keluar-keluar. Ya, sekarang kalau mau dijawab apa enggak hasil labnya, apakah akan membawa nama SW jadi apa? Hah? Sekarang akan membantu kasus RO enggak? Gue tanya masalah tentang sakit yang diduga itu. Gue mau nanya. Kan berkali-kali aku ngomong di live sebelumnya. Nggak usah ngebahas tentang masalah HIV. Biar aja netizen-netizennya sendiri, kelompok-kelompok mereka yang bahas itu. Kalau Dokcin ngomong, makanya ini. Kalau misalnya ngomongin HIV, itu kan bukan omongan antara orang lain dengan orang lain lawannya. Aku selalu bilang itu adalah intinya di end of the day yang kita lawan pro kontrain adalah yang pernah menjadi suami istri dan ada anak. Lu besar-besari masalah penyakit 3 huruf itu. Gimana tidak akan dengan namanya masyarakat Indonesia terkenal dengan gampangnya menyimpulkan pasti anaknya sama ibunya juga kena lah. Apalagi bisa ada bisa lahirnya Tania, terbentuknya Tania. RO juga ngomong sendiri, apa gue perlu bilang, setiap mencoba untuk buat anak kita ada ngelakuin hubungan intim. Setidak-tidak pernah yang melakukan hubungan intim, yang namanya percobaan sekali dua kali, ciuman cipokan aja itu ada pasti. Ciuman ini kesini kesini, minum 1 gelas berdua, piring berdua, apakah itu tidak akan berpotensi ketularan? Ada kan? Ke anak cium bibir. Ini yang dipakai. Ya, jangan kalian karyain masalah 3 huruf. Berarti kalian juga sama dengan menghancurkan reputasi atau sepak terjang lalu sendiri. Iya, nggak mungkin kalau nggak satu kali namanya suami istri 11 tahun, masa lu benar-benar untuk cium tangan aja gini dipikir atau tempat tidur ya sayangnya peluk. Zaman-zamannya, apalagi zaman-zamannya mereka romantis. Ya. Ini maksudnya kasus HIV ini, maaf banget ya. Dokter hanya bisa bilang topik pembodohan. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Blunder di kalangan netizen sendiri. Mau kalian segebludak ngomongin keluarin ludah segala macam apapun ya, itu tidak akan membuat siapa satu sama lain lebih baik. Tidak. Ini adalah penyakit yang benar-benar dikutukan stigma pembicaraannya. Kalian malah besar-besarin. Kalaupun nanti hasil yang sebenarnya dikeluarin, tidak akan membuat namanya kasus ini akan lebih baik. Ya, nggak akan. Ini udah ngomongin masalahnya ranah suami istri yang mereka udah kontak, dan ini tuh sangat sensitif banget untuk kalian sinambungkan. Kalau kalian mau ngomong gitu, kalau kasusnya RO lawan orang lain ya nggak masalah, yang kenanya RO ya udah dia sendiri, tidak terkena sama orang ini, nggak ada hubungannya. Please lah, kalian itu udah pada berjemput semua yang ikut-ikutan di masalahnya RO ya udah berjemput, udah tahu namanya enak, udah tahu namanya dimasukin kayak gimana. Pakai otak makanya. Ya kan? Ayahnya dibilang HIV, anak pun akan terdampak dibully apakah pendukung. Nah, belum lagi nanti masalahnya bakal dibully ke sekolah. Nanti kalian mau salahin siapa? RO. Ya nggak bisa lah. Yang nyebarin siapa? Mulut-mulut siapa? Kalian. Lewat sosial media, akhirnya buah bibir teman-teman sekolahnya pada scroll-scroll sosial media yang ngeliat, wih, bapaknya RO kena ini. Beritanya dipelintir, ada banyak juga konten kreator yang membuat video terhadap hal ini. Dibully di sekolah anaknya gara-gara kegoblokan kalian tuh netizen yang sosok ngekontra si RO. Udah alihin ke hal yang lain. Kalau mau mendingan perselengkian, itu juga blunder kasusnya.
CEO katanya tes 3 huruf juga yang nemenin SW. Biarin lah. Udah. Besok, ini sekarang tanggal berapa ini? Oh, lusa ya. Kita ada H-1 lagi nih. Menuju persidangan. Ya. Apalagi tadi yang dibahas. Karena kan di sini kan kalian selalu bilang masalah agama ya. Masih banyak ada aja yang ngebahas tentang hal ini adalah yang mempengaruhi masalah agama. Salah satunya. Ya kan? Menurut aku itu udah basi. Ya. Namanya agama tidak akan selalu menjadikan perdebatan dalam keluarga atau merubah namanya point of view masalah kehidupan. Kalian tinggal lihat aja yang jelas-jelas aja ya. Nggak usah ke SW, lihat aja ke Betran. Ya kan Betran sama RO beda agama. Tapi apakah Betran pernah terdoktrin untuk ikut agama mualaf seperti bapaknya? Enggak kan? Jadi Kobusier juga mualaf ya kalau nggak salah ya. Jadi Kobusier itu kan mualaf. Terus Cermai punya anak cewek juga ya kalau nggak salah. Aku udah lihat. Nah makanya bagus tuh mereka ngerti ya kan, mengerti hal itu. Tidak dijadi, makanya pinter RO milih podcast yang setidaknya dia bisa untuk memberikan sebuah pandangan yang gue suka itu topik pembicaranya itu nggak banyak tentang e-counter yang akan menambah bumbunya tambah kemana-mana. Contohnya kayak ke podcast siapa? Masa ngomong. Apa sih awal lu? Onya sama ayahnya contoh nyata toleransi itu sangat indah. Betul sekali. Itu yang bisa kita jadiin contoh. Nggak usah jauh-jauh. Nggak usah jauh-jauh. Nggak usah jauh-jauh contoh ke keluarga orang lain atau siapa. Cukup aja ngelihat dari dinamika RO sama sama Onyo. Notabene-nya ya dia kan memang sudah secara hukum jadi anaknya RO dan SW. Ya, at least pada saat itu masih ada SW gitu kan. Tapi apalagi anak itu juga kan dia juga sadar dia dikasih kehidupan yang lebih baik, diurus, mendedikasikan. Apakah tidak menutup kemungkinan kalau masalah keyakinan agama dia juga bisa dimualafin sama RO karena udah yang namanya memberikan kehidupan ke Onyo? Itu sangat mungkin sekali dan bahkan sangat mudah. Kamu udah saya angkat jadi anak, ya kan? Kamu udah saya berikan layak untuk kamu untuk berkehidupan dan saya sayang sama kamu dari kecil kan? Ya, tidak menutup kemungkinan, ya kan? Kalau misalnya perpindahan agama itu akan menjadi topik, tapi apakah RO melakukan itu? Enggak. RO pergi nganter ke gereja, RO pergi ke masjid gitu kan, Istiqlal ya, ke sana. Udah beres, saling dijemput lagi. Iya kan? Toleransinya makanya nggak usah jauh-jauh. Konflikin masalah agama-agama yang menjadi perpindahan di musuh. Nah itu onyo coba. Kan sesimpel itu sebenarnya kita nggak usah berjalan jauh. Hal yang simpel yang kadang suka dibuat ribet gitu loh di argumentasi ini jadi ini kemana-mana gitu kan. Itu tunangannya Manda bikin lihat pada ujung-ujungnya memang RO tuh udah nggak butuh lagi lah orang lain. Ya SW gue saranin lu buru-buru nikah dah ya biar nggak ribet hidup lu biar ada yang ngebiayain. Buru-buru nikah makanya cari cowoknya yang jelas yang punya penghasilan coba ya yang punya kerjaan ya gadun gitu loh. Move on jadi biar nggak pusing sendiri lu blunder sama harta-harta sisa-sisaan lu ya kan. RO aja minta masalah anaknya aja dipersulitin banget tapi giliran diminta tagihan langsung dibilang mangkir tidak sesuai ini ya kan telat mana tanggung jawabnya tapi giliran minta diobrolin masalah tentang anak gak dibales.
Kata aku mah udah SW ya, udah si CEO mah mainan aja. Lu nggak ada masa depan sama orang kayak begitu. Ya, lu mendingan cari gadun lagi, mumpung lagi lu masih fresh, masih cantik, ya kan, walaupun permak semuanya. Mas ada modal, masih punya nama, lu cari yang kayak koko-koko, udah ya lepas tuh, nggak usah masalah pembiayaan-pembiayaan. Kamu berdikari sendiri, masalah asuh anak, apa masalah pembiayaan anak, ya akan tetap namanya kewajiban. Udah gitu aja. Sekarang gue mau nanya, sama si O pacaran membuat hidup dia lebih baik nggak? Gua tanya. Secara birahi iya, ya kan? Ya kan? Tapi secara ekonomi, secara masa depannya kelihatan ada nggak? Hanya momentum aja lagi suka-suka cinta-cintaan. Tapi masa depannya ada nggak? Apa yang bisa dijanjikan dari seorang dia? Gua mau nanya aja. Modalnya apa? Ya modal fisik, tampang. Ya tapi jauh banyak yang lebih ganteng. Modal untuk kehidupannya gue nanya. Yang nggak pernah sampai Sergio pun tuh gue tahu narasumber uangnya dari mana. Nah, junturannya. Emang selain Sio ada lagi yang mau kan sudah digrepe. Oh iya yang masalah permen karet kalian tahu nggak? Kan Lovon video call apa Wawa ya ke Talia kalian pernah lihat videonya nggak? Ia mau minta izin makan permen karet, ya kan? Padahal udah regulasi masalah kesehatan, RO nggak boleh, masih kecil ya makan permen karet bahaya. Tania ya ya kan? Tapi CEO dengan gampangnya ngomong tanpa memikirkan konsekuensi tanggung jawab, udah nggak apa-apa, suruh makan aja. Si SW sempat kayak gini, gitu kan? Keadaan lagi di live, lagi bego kata gua mah, ngomong tuh di belakang layar gitu kan. Jangan semuanya anak dijadiin pemersatu kalian berdua, dijadiin senjata, nggak masalah kasus RO, masalah percintaan kalian anak dijadikan tameng untuk ke CEO atau ke masyarakat, menggambarkan keluarga sempurna calon gitu. Dalam birahinya CEO sama lu masalah menunjukkan keharmonisan untuk perfect di layar live, nah, di bawah-bawah di telepon bukan di belakang layar, jadi ini kata gua mah. Tapi karena si SW lagi kecintaan tadi mungkin mau marah kali masalah yang permen karet gitu kan, ini nggak boleh gitu ya. Maupun nanti efeknya bagaimana ke Tania, lu udah ngelihat mukanya si CEO langsung gitu dilolosin coy, dilolosin. Kamu gimana? Kamu kalau cari istri jangan begitu ya. Ya, cari istri jangan begitu ntar. Ya, jangan jadi mokondo loh. Coba, kan? Kalau memang benar ya, kalau memang benar CEO ini adalah calon suaminya SW yang kalian harapkan ya, kalian bangga-banggakan, kalian benar-benar wow segala macem, di mana keberadaan setiap notabene-nya SW layaknya pasangannya minta didampingin, mana tanggung jawabnya CEO, kecintaan mati segala macem, mana? Setidaknya nggak usah lu datang bisa ke pengadilan kayak gitu, berdiri di mana, pergi jalan kemana, ke sekolah, in frame. Karena lu kan bukan sekarang gini, oke, kalau mau ngomongin selama ini ternyata CEO selalu ada di belakang layar, kita mah nggak peduli yang belakang layarnya mah. Kita pengen lu buat pencitraan di depan, in frame di sosial media. Itu yang perlu lu mainin. Bukan masalah selama ini di belakang layar, enggak. Gue pengen apa yang lu ciptakan, yang lu sinetronkan kisah kalian berdua ya, si Mamio Papio, lanjutin. Jadi jangan jadi seperti timbang tindih nggak jelas gini, kayak nyumput gitu semuanya. Pada kemana itu? Adanya kemana? CEO mana? Manda mana? Yang semuanya garda terdepan ngehina semua RO mana? Ya kan? SW juga mana? Kalau bukan karena itu adalah ibunya langsung, mungkin dia juga bakal kabur. Ya kan? Tapi mau nggak mau,
Padahal RO nggak mau namanya sebenarnya membuat mengadakan kuasa hukum gitu loh untuk masalah anak, tapi karena udah nggak tahu lagi RO harus melakukan apa. Ini dari Deddy Corbuzier nih ya, Dokcin kutip nih yang dari podcastnya. Sebenarnya intinya di RO itu nggak mau sampai gunain kuasa hukum segala untuk namanya merapihin ini. Ya kasarnya setahun juga belum, ya kan? Tapi udah kayak kasusnya berabad-abad, ya kan? Akhirnya mau nggak mau harus menggunakan harus dikasuskan menggunakan kuasa hukum dan menertibkan lagi untuk hak asuh anak. Walaupun pasti ada namanya badai yang harus dihadapin kiri kanan depan belakang, ya udahlah itu bumbunya. Ya kan? RO juga sampai bilang, "Hai Hejiro." Bilang nggak masalah deh, gue mau menang mau kalah, yang penting gue ini percobaan terakhir hidup gue gitu kan. Gue usahain apapun gak akan gue lawan, gue biarkan organik, mau tembok mau beton apapun gak akan gue dorong, dia bilang seperti begitu kan. Gue biarkan aja secara jujur gue jalanin, kalaupun gue gak menang gue gak masalah. Nah itu ya udah dibilang kayak begitu, makanya nggak usah bilang kalian itu RO kekeh banget asuh anak gini-gini. RO sendiri udah ngomong kayak begitu. Jadi kalau SW yang menang, Dokcin juga malah udah ngomong jauh sebelumnya. Gue sendiri udah ngomong jauh sebelum RO ngomong di podcast. Gue bilang RO juga pasti gak masalah mau kalah mau menang. Yang penting kan namanya ada payung hukum yang menjalani kewajiban yang harus mereka lakukan satu sama lain. Bener kan? Di podcast Dedi, RO ngomong gitu. Gue mau udah tahu jalan pikirnya RO kayak gimana. Karena sebenarnya gampang dibacanya kasus ini tuh. Cuma dibuat belibet aja, senangnya kalian aja untuk konten-konten yang cari duit, ya kan? Lihat, berantakin kuenya, tempatnya. Gitu doang. Aku juga udah ngomong sama kalian dari kemarin, RO udah nggak masalah menang apa enggak. Kan di live gue yang sebelum-sebelumnya kalian nggak tahu yang hadir nggak tahu yang enggak, belum kali. Ya kan, ikhlas. Ini mah hanya untuk memayungkan kembali. Karena kan waktu perceraian yang kemarin itu kan hanya dipayung notaris satu sama lain dan kuasa hukum masing-masing, ya kan? Dan merupakan hasil perundingan. Gitu. Sebenarnya dalam kasus ini tuh ada namanya restoration justice, restorasi justice. Kalian ngerti nggak? Restorasi justice yang pembersihan nama satu sama lain sih. Yang penting pihak A dan B saling saling mengakui dan membayar kerugian masing-masing. Ada restorasi justice sebenarnya. Nggak usah lewat belakang gitu. Kalau mau tapi itu dalam payung hukum. Sewaktu-waktu bisa dibawa lagi ke hukum